Ya, apa kabar semuanya? Kembali berjumpa di tutorial mengenai financial modeling. Kali ini saya akan memperkenalkan satu rumus dalam Excel yang kami anggap cukup ampuh untuk diterapkan dalam financial modeling. Fungsi ini bernama offset. Offset ini memiliki kelebihan dia lebih fleksibel dan apalagi bila dipasangkan dengan rumus lain misalnya dengan sum, MES, dia akan memiliki keampuhan yang tidak akan Anda temui di fungsi-fungsi yang lainnya. Sebelum masuk lebih lanjut ke contoh-contoh penerapannya, dalam rangkaian ini saya akan memulai terlebih dahulu dengan memberikan logika bagaimana offset ini diterapkan, bagaimana fungsi ini berjalan. Saya contohkan satu fungsi menggunakan offset. Ini rumusnya. Dia menerapkan reference yaitu starting point di mana poin yang ingin kita ambil, kolom atau baris yang ingin kita tujukan. Kita langsung ke contohnya. Reference berarti Anda mencari satu patokan di mana dia mengambil referensi yang ingin dicari. Di sini saya ambil B4. Lalu row berapa baris Anda ingin bergerak. Saya ambil 1 misalnya. Dan kolom 2. Nah, nanti dia akan menghasilkan nilai yang 7. Berarti ini adalah target dari tujuan dari starting point yang telah kita tetapkan tadi. Mungkin dengan gambar ini akan lebih jelas. Rumusnya tadi offset, referensinya H4, ini adalah starting point-nya. Nanti dia akan bergerak satu baris ke bawah dan dua kolom ke kanan. Jadi Anda ketik 1 dan 2 nanti akan mengambil nilai dari J5. Dia bergerak satu baris ke bawah dan 2 kolom ke kanan. Nah, offset juga bisa kalau tadi kita mengambil nilai positif, sekarang offset bisa kita terapkan dengan nilai negatif. Contohnya di sini, starting point-nya pertama, ingat kita terapkan dulu starting point-nya dari mana. Sini 14 misalnya. Kalau kita misalnya ingin bergerak negatif, berarti dia bergeraknya entah itu ke atas atau ke kiri. Di sini negatif 1 misalnya, nanti dia akan bergerak satu poin ke atas dan minus 2 dia akan bergerak 2 kolom ke kiri. Dia akan mengambil nilai 10. Ini ilustrasinya. Jadi starting point-nya adalah K14. Minus 1 artinya dia akan bergerak satu baris ke atas. Minus 2 dia akan bergerak 2 kolom ke kiri. Selain untuk mengambil nilai dari tujuan dari starting point yang telah kita tetapkan, offset juga bisa untuk memblok daerah yang ingin kita ambil hasilnya. Di sini contohnya offset. Nah, di sini sama kita terapkan dulu starting point-nya di mana 18. Nanti dia akan bergerak satu baris ke bawah. Tuh kolom ke kanan. Nah, di sini ada tambahan height dan width. Jadi berapa luas, panjang atau lebar dari area yang ingin Anda blok, Anda tetapkan. Ini misalnya 2 dan 3 misalnya. Nah, ini dia tidak akan memberikan value karena value-nya adalah area. Nah, ini bisa Anda gabungkan dengan fungsi sum misalnya, fungsi sum. Nah, nanti dia akan memblok area tadi. Nah, jadi 54 sama dengan hasil dari sum area yang sudah diblok tadi. Nah, ini ketambahan dari jumlah area yang diblok ini. Apabila kita tarik ke bawah, dia akan juga mengikuti 78, berarti dia bergerak dari B19 satu baris ke bawah
satu kolom ke kanan. Nah, nanti dia akan memblok seluas panjangnya 3 dan lebarnya 2. Nanti area ini akan diblok, nanti disum di jumlahnya sama dengan 78. Ini ilustrasinya. Jadi starting point-nya di mana? Di halaman 18, satu baris ke bawah, areanya yang diblok, nanti disum sama dengan 54. Oke, untuk video pertama saya harap Anda bisa menangkap dengan jelas logika atau cara berpikir bagaimana offset function diterapkan. Nah, setelah Anda memahami logika ini, Anda bisa melihat video-video berikutnya yang akan berisi contoh-contoh dari penerapan untuk offset function. Terima kasih untuk perhatiannya. Terus kunjungi website kami www.putrumkombinaan.com.